Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari semua dosa, sebenarnya cuma satu dosa yang tidak diampuni oleh Allah, yaitu dosa mempersekutukan Allah. Jadi kalau kita datang ke hadapan Allah di hari akhir nanti dalam kondisi menyekutukan Allah, maka nggak mungkin diampuni. Tapi dosa-dosa lainnya selalu masih ada harapan. Bahkan di Al-Quran disebutkan kalau seseorang membunuh seorang muslim, seorang mukmin tanpa alasan yang jelas, maka dia akan masuk ke neraka dan kekal di sana. Aduh, berarti nggak diampuni dong. Jadi kalau menurut Ibnu Abbas sih sebenarnya memang tidak diampuni. Tapi secara umum maksud kekal di sana adalah durasinya sangat panjang. Durasi seseorang itu tinggal di neraka itu sangat panjang. Sedangkan durasi neraka itu memang agak sedikit berbeda ya dengan dunia itu. Bahkan sangat-sangat berbeda. Gak nyantai gitu loh durasi neraka itu. Contohnya apa sih? Bukti bahwa durasi neraka itu gak nyantai. Jadi di suatu hadis disebutkan bahwa ada orang yang sangat bahagia sekali hidup di dunia. Orang yang paling bahagia, paling senang lah hidup di dunia. Jadikan contoh oleh Allah, dicelupkan ke neraka. Dicelupkan doang gitu. Tuk sebentar. Lalu ditanya, pernahkah kamu merasakan kebahagiaan? Jawabnya enggak katanya. Padahal dia hidup di dunia, selama hidup di dunia itu paling bahagia di dunia. Tapi begitu dicelupkan doang ke neraka, kebahagiaannya langsung sirna. Apalagi kalau sampai disebutkan kekal di neraka, membunuh seorang mukmin kekal di neraka. Jadi memang dosanya itu tidak main-main. Bahkan di suatu hadis disebutkan nanti orang yang terbunuh ini, yang terbunuh ya bukan yang membunuh, yang terbunuh ini akan membawa di tangan kirinya itu kepala yang membunuh, di tangan kanannya itu adalah badan si pembunuh. Lalu dihadapkan ke Allah, kata si terbunuh, ya Allah, coba tanyakan ke dia apa alasan dia membunuhku. Di hadapan Allah, ya nggak bisa jawab apa-apa karena memang tidak dibenarkan untuk membunuh seorang mukmin. Jadi teman-teman semua, balik lagi, sebetulnya hanya ada satu dosa yang tidak mungkin diampuni. Karena memang di hadis yang lain disebutkan bahwa selama masih ada iman yang mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, walau hanya sebesar zarrah, dia one day bakal dikeluarkan dari neraka. Walaupun memang di suatu hadis disebutkan keluarnya itu merangkak lalu masuk ke surga yang paling rendah. Tapi surga yang paling rendah pun, bingung ya bilangnya, kok Allah tuh baik banget ya? Karena Allah itu maha baik gitu. Surga yang paling rendah pun nikmatnya begini. Surga yang paling rendah itu nikmatnya seperti seorang raja di dunia, kata Allah. Lalu kata orang yang masuk neraka surga ini, cukup ya Allah, segitu udah cukup, kata Allah. Dikali 2, dikali 3, dikali 4, sampai dikali 5. Jadi 5 kali lipat dari nikmatnya seorang raja di dunia. Itu surga yang paling rendah buat orang yang terakhir keluar dari neraka dan masuk ke surga. Orang yang mungkin masih memiliki iman walaupun sebesar biji zarrah. Jadi balik lagi, hanya ada satu dosa yang tidak bakal diampuni, yaitu kalau kita datang ke hadapan Allah dalam kondisi menyekutukan Allah. Tapi selama ada iman di hati kita, selalu ada harapan. Apalagi kalau iman kita bagus, ya lebih bagus lagi, lebih baik lagi. Kita pelihara iman kita di setiap kehidupan kita. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kita perlu jabatan, kita minta ke Allah. Perlu anak, minta ke Allah. Anak itu punya Allah, jabatan itu punya Allah, kebahagiaan juga punya Allah. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan ini, base-nya adalah la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dari kapan? Dari kita kecil sampai nanti kita mati. Dari kita lahir sampai kita nanti mati. Jadi la ilaha illallah itu bukan perihal hanya diucapkan ketika menjelang sakaratul maut, tapi diucapkan dalam sehari-hari kita, dilakukan dalam perbuatan sehari-hari kita, dan disiarkan, dicontohkan, kasih tahu ke semua orang bahwa kita itu harus membumikan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Jangan sampai
keimanan kita ini disimpan buat kita doang gitu. Kita sampaikan ke banyak orang. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Itu saja video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.